Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Coba tepuk semangat. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas angkat tangan siapa? Ketua kelas ya. Tolong pimpin doa belajar saja. Atas waktu yang diluangkan Bapak bisa masuk di kelas 5A ya. Nah hari ini adapun Bapak masuk ke dalam kelas ini ada hal yang ingin Bapak sampaikan, pembelajaran tentang coding dan AI. Tapi sebelum Bapak mulai, Bapak tanya dulu, ada yang tidak hadir? Berapa orang? Berarti totalnya ini hanya 25. Oke, totalnya 27 berarti ya 2 orang yang nggak masuk ya. Oke, kalian Bapak tanya dulu deh sebelum Bapak masuk ke inti dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang pernah melihat atau yang melihat lah ya, kalau memegang mungkin ada beberapa, tapi yang melihat robot semua hampir melihat robot ya. Nah, kalau memegang robot robotan mainan maksudnya ya. Ada yang megang ya. Kalau di depan itu ada yang besar robotnya ya, robot gundam itu ya. Nah, bahkan bisa ngerakit sendiri walaupun ngerakitnya manual. Nah, hari ini Bapak akan belajar tentang robot, tapi robotnya robot yang lebih sederhana ya. Bahasanya tuh robotik gitu ya. Robotik bukan robot yang bentuk benda gitu, tapi robotik. Robotik itu berarti sesuatu yang berhubungan dengan robot ya. Robot itu nggak harus bentuknya seperti robot yang ada kepalanya, tangannya. Segala sesuatu yang bisa diperintah itu masuk robot. Jadi bukan harus robot bentuknya seperti ada tangan dan tidak. Walaupun dia hanya mesin, tapi mesinnya itu membantu, misalnya komputerisasi, itu juga termasuk robot ya. Jadi hari ini Bapak akan masuk di pembelajaran coding dan AI. Sebelum Bapak masuk lebih dalam, Bapak akan sedikit ngasih pembahasan tentang coding. Apa itu coding? Coding itu jadi seperti pola bilangan. Jadi coding itu pola yang disusun, nanti ketika itu disusun, itu akan memberikan perintah kepada sebuah aplikasi ya. Nah, coding itu nanti Bapak untuk permulaan ini Bapak hanya kasih yang coding yang sistemnya unplug. Unplug itu hanya manual ya, belum pakai perangkat itu ya, HP, komputer, PC, laptop ya. Jadi ini yang masih manual, pakai kertas. Nah, dari kertas itulah kita mengenal pola. Nah, pola ini dari kalian sudah memahami polanya, baru nanti kita bentuk polanya itu yang dari manual ini dipindahkan secara komputer ya, komputer. Nah, intinya kita apa dulu deh, Bapak lihatkan dulu apa tujuan kita belajar hari ini. Karena kalau belajar itu harus betul-betul ada tujuan yang jelas ya. Nah, nih tujuan pertama Bapak mengajarkan coding dan AI. Peserta didik ya, kalian yang peserta didik murid itu harus bisa membedakan coding unplug dengan coding yang plug atau yang pakai perangkat digital ya. Ya, ini yang Bapak lihatkan yang coding, nanti kita pakai konsep coding yang tanpa perangkat digital. Nah, yang akan Bapak bagikan. Nah, seperti ini ya. Jadi, hari ini temanya robot masuk ke labirin untuk mencari potongan mesinnya supaya dia bisa hidup
Jadi nanti Bapak bagikan ini ke setiap kelompok. Nanti satu perwakilan kelompok nanti silakan maju untuk menceritakan tingkat kesulitan dan kemudahan pola codingnya seperti apa. Ya cukup. Misalnya saya ngerjakan ini 2 menit aja Pak, nggak sampai 3 menit aja. Terus cara yang mudah saya malah carinya dari yang itu dulu Pak, yang di luar dulu baru ke dalam, bukan dari masuk start ke sini. Kan macam-macamnya, ada cara trik untuk supaya dapat itu apa mesinnya ya. Nah, terus yang kedua nanti membuat algoritma sederhana. Anggapnya itu algoritma sederhananya yang lalu tadi penjelasan kalian ketika maju tadi ya. Kemudian yang terakhir nanti Bapak lihatkan sedikit tentang aplikasi Scratch namanya. Ada 2 sebenarnya ya, assembler sama Scratch. Cuma Bapak kasih yang Scratch dulu. Nanti Bapak online kan dulu laptop Bapak, baru nanti Bapak lihatkan robot yang sudah bergerak dalam bentuk aplikasi ya, bukan bentuk fisik. Ingat ya, beda ya. Robot bentuk aplikasi berarti yang di dalam perangkat. Robot yang fisik berarti yang ada bendanya. Yang kamu bilang benda program berarti robot di fisik, ini robot yang berada dalam aplikasi. Ya. Kayak kalau misalnya halo Google itu sebenarnya robot, tapi robotnya bentuknya aplikasi. Yang misalnya kamu punya mobil nih, Wuling, misalnya maaf kalau Bapak nyebutkan mereknya. Wuling, halo Wuling, kan nyalakan NP, nyalakan lagu, buka sunroof. Nah itu kan kamu memerintahkan robot, tapi robotnya dalam bentuk aplikasi. Ya. Nah, Bapak akan langsung lihatkan, ya, lihatkan bentuk amplaknya. Amplaknya itu bentuk yang manualnya, yang akan Bapak bagikannya. Di sini ada nama dan kelas, ditulis nama dan kelasnya. Tapi sebelum Bapak bagikan, ada pertanyaan nggak dari yang tujuannya ini dulu? Nah, ingat ya, bahasa Inggris memang ya, tapi itu ada penjelasnya. Unplug itu berarti yang begini, yang tanpa perangkat digital, manual, masih pakai pulpen, pakai pensil, pakai garis, pakai spidol. Tapi kalau yang plug bacanya yang plug itu berarti yang sudah pakai ini, pakai HP, ya pakai laptop, pakai PC, pokoknya apapun, pakai tem, itu namanya plug. Nah, kalau di dalam pembelajarannya kita harus berurutan, unplug dulu, yang manual dulu, baru nanti yang plug. Ya doakan supaya sekolah kita dapat bantuan isi lagi, sehingga sekolah kita kayak sekolah yang lain juga ada lab komputernya. Karena di sekolah lain itu ada lab komputer yang di dalam lab komputer itu juga bisa jadi lab bahasa. Jadi kalau belajar bahasa kita atau bahasa Inggris pakai earphone, jadi nggak terganggu. Ya, nah mudah-mudahan kita ada lab bahasa atau lab komputer lah yang paling penting, karena kan nanti kalian hari Selasa Rabu itu AMBK, ada sudah tahu kita yang dapat. Nah itu kan panitianya Pak Dana, nanti Pak Dana liatin bagaimana cara mengisi AMBK. Kalau cara ngisi megang komputernya aja, cara megang mouse-nya bagus, hurufnya nggak ngeliat lagi tangan satu begini, nah itu berarti udah biasa mungkin megang laptop. Ayahnya itu maksudnya biasa memakai minjem laptop saudaranya, itu nggak gemetaran lagi. Atau Pak ini yang huruf apa? Yang enter lah, nah itu ketahuan berarti mungkin ya di rumah sudah terbiasa megang laptop atau PC. Tapi kalau yang sudah terbiasa PC itu cara matikannya udah tahu, nah ini udah terbiasa. Nah itu nanti ketika yang plug itu jadi contoh buat Bapak duluan. Jadi Bapak nggak lagi, aduh masa Bapak nyalakan hidupkan, Bapak di sini. Nah, habis waktu Bapak. Ya kalau yang sudah Pak, saya sudah ready Pak, tinggal ayo kita ini. Nah itu Bapak suka pilih ini. Nah, tidak siap dia mau pelajaran coding sama itu sama dia. Nanti kelanjutannya baru setelah coding nanti kita selidiki juga dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang bisa bikin bayi ngomong, ya kan? Bisa bikin gambar seperti kayak kartun. Nah, itu kan kecerdasan buatannya AI. Bahkan HP-HP sekarang bisa mukamu jadi glowing apa kan karena dibantu AI ya, kecerdasan buatan. Tapi AI-nya harus dibuat untuk yang positif, jangan yang negatif. Ya kalau Bapak kemarin pakai AI-nya itu ada pakai ChatGPT sama Gemini, tapi yang full ya, bukan yang biasa. Itu bisa Bapak bikin satu kelas gambar cita-cita. Nah, kayak gambar kemarin 5A
sama bapak yang kemarin yang baru masuk kelas 6 itu hadiahnya bapak kasih pin gambar kita. Jadi wajahnya tuh di upgrade supaya dia tuh misalnya mau jadi pilot, jadi mukanya tuh kayak dia tapi versi dewasa. Ya, ada yang cewek-ceweknya tuh pakai baju dokter. Nah, jadi coding dan AI ini nanti saling berhubungan. Intinya kita harus semangat kalau belajar sesuatu ya, jangan setengah hati nanti udah. Jangan gitu, jalani dulu, nanti pasti menemukan aku stylenya. Kalau coding itu nggak bikin robot tapi bikin aplikasi jualan, misalnya kayak Shopee, tapi bikin versi sendiri. Nah, saya Pak bikin game yang berhubungan dengan bola Pak, misalnya kalau offside, fluidnya nyala sendiri, beli sendiri, misalnya gitu ya. Nah, seperti itu bisa kalian nanti menciptakan sendiri itu ya. Nah, supaya semangat kita nyanyikan dulu yel-yelnya nih ya. Kalau bapak nyanyikan di atas, kalian tepuk tangan. Yang di bawah baru kita sama-sama nyanyikan ya. Kita coba dulu. 1, 2, 3. Siapa suka coding tepuk tangan? Siapa suka AI tepuk tangan? Siapa suka coding? Siapa suka AI? Mari kita lakukan dengan siap. Oke. Ya. Nah, kalau siapa suka codingnya itu sama-sama. Siapa suka coding tepuk tangan? Siapa suka AI tepuk tangan? Siapa suka coding? Siapa suka AI? Mari kita lakukan dengan siap. Oke. Oke, kalau sudah siap, silakan ini dicari di mana nanti sampainya pola codingnya ya. Boleh digarisi, maksudnya bikin garis start dan finishnya itu pakai warna lain, boleh misalnya pakai warna kamu punya hijau atau punya pulpen warna biru, boleh. Nanti yang kelompok sini siapa yang mau nanti perwakilannya? Ya, maju aja. Yang bapak nggak usah takut. Ya, perwakilannya maju nanti bapak tanya aja ini. Ya, boleh. Boleh silakan. Kamu ya dari startnya dari sini, ini kan ada start. Berarti mulainya dari sini, ya. Jangan ambil jarak pintar. Ya. Kira-kira 5 menit cukup? Bentar betul pada animasi. Pakai pensil boleh, pulpen boleh. Kalau pulpen warna ada lebih bagus. Ya, silakan mau pakai pulpen warna boleh. Nanti siap-siap ya perwakilannya ditunjuk siapa yang maju. Setelah itu nanti bapak nyalakan untuk stretch ya, untuk yang aplikasi stretch. Nanti aplikasi stretch yang maju yang boleh mengoperasikannya. Nah, ini tadi siapa namanya? Nah, apa? Pak, berarti kamu nanti perwakilan kelompok untuk main stretch. Ya. Yang maju perwakilan kelompok itu yang mewakili untuk mencoba stretch. Aplikasi stretch itu aplikasi untuk membuat membuat robot ya, membuat kita. Enggak, nanti stretchnya yang sudah punya bapak yang sudah jadi. Kamu tinggal menggunakannya aja ya. Udah? Udah, tahan dulu. Udah, tahan dulu. Nah, kalau memang ketemu jalannya ditebalin. Kalau memang pakai pensil, tebalin pakai ini. Ya, boleh. Ntar kalau bapak bilang kumpul, kumpul ya. Sebenarnya ada lagi yang tingkat kesulitan yang agak ini, cuma bapak cukup ini dulu ya. Tingkat kesulitan bawahnya ada, cuma cukup ini dulu ya.
Nah, Bapak suruh maju itu kalian itu sebenarnya untuk refleksi ya. Refleksi itu maksudnya dia tahu kalian ini mendapatkan apa hari ini ya dari apa yang Bapak sampaikan ya. Ada waktunya. Oke, selesai. Selesai. Oke, ada yang sudah selesai? Baik, sekarang coba setiap ketuanya boleh mengumpulkan ke depan. Ya, ketuanya boleh mengumpulkan ke depan. Perwakilan ketua kelompok boleh mengumpulkan ke depannya. Kemudian kita merefleksi apa yang hari ini, evaluasi dan refleksi ya. Apa yang hari ini kalian dapat ya. Silakan diwakili sama ketuanya, ketua kelompoknya. Ya, ini siapa perwakilannya? Ini ya, kita dibantu ya. Oke. Ya, boleh di sini kumpulkan sama Pak Dana. Kamu pegang punyamu sendiri. Yang ketuanya pegang punyanya sendiri. Kelompoknya mana? Gabung sama kelompoknya. Nah, pegang. Punyamu sendiri yang mana? Khusus ketua, pegang dulu. Oke. Ketua siapa? Ini. Pegang punyamu sendiri. Oke. Berarti urutannya apa? Habis itu siapa nak? Atin. Ya. Habis itu Ada aku mau bikin FT. Gina, Kapa, habis itu Fatin, Gina, ya kelompok sini. Iya Kak, Ini sudah Bapak lihatkan aplikasi stretch-nya ya. Nanti berarti Rafa, Fatin sama ini boleh murid pertama di SD 008 yang mencoba aplikasi stretch. Sejarah membuktikan. Pegang tua kan? Pegang tua. Sini. Tidak? Yang di sana? Ya, kumpulkan. Yang ketua bisa dikumpul. Yang ketua siapa? Ketua ada apa kan? Siapa ketua? Boleh. Ketua siapa? Ya, Isa. Oke. Izin kan? Kira itu saja. Nah, tuh. Dari sini aja punyamu sudah memegang sendiri. Duduk dulu. Siapa namanya? Ketuanya? Papa. Isa. Papa. Sini lagi. Berarti yang ini belum nih. Belum lagi. Ya. Nah, sambil menunggu. Sambil menunggu temannya. Ya, kelompok. Oke. Sembari mengefisienkan waktu, karena bapak tinggal 10 menitan. Rafa maju dulu Pak. Rafa, ini mengangkut bawa penyangkut. Rafa. Ya, penyangkut aja dulu. Rafa maju sini, biar kelihatan. Ini ketuanya siapa? Oh ya, Benzi ya. Benzi. Sini Pak. Silakan Pak. Dijelaskan tingkat kemudahan sama kesulitannya. Mudahannya dulu, lihatkan ke temannya. Bagaimana pola robotik yang hari ini? Jadi gini. Menurutmu kemudahannya apa Pak? Lumayan. Mudahnya kenapa? Alasannya?
Udah bisa ditebak polanya ya. Oke. Kira-kira butuh waktu berapa menit? Oh, 5 sampai 7 menit ya. Jadi di bawah 10 menit bagus. Kalau kesulitannya mungkin good. Jadi kesulitannya mungkin karena ini pertama kali jadi kayak agak kaget ya di awal. Oh, gitu. Oh, pas dicoba ternyata langsung tahu nih udah polanya seperti ini gitu ya. Kasih apa dulu? Kasih apa? Ya, tepuk tangan buat apa? Silakan Fatin. Fatin, bagaimana pengalaman di awal lihat robot di mencari labirin ini? Pengalamannya Fatin apa? Menyenangkan, agak susah? Agak susah-susahnya di mana? Oh iya, itu bagus ya. Susahnya karena nggak beraturan. Nah, disitulah tantangannya kalau kita bikin coding itu. Segala sesuatu yang nggak beraturan tuh dicari rumusnya supaya nanti jadi beraturan. Ya. Oke, itu saja Fatin. Makasih duduk ya. Tepuk tangan buat Fatin. Nah, ini masukan buat Dana juga bahwa ternyata keseruan itu juga dilihat dari bagaimana kita mencari jalan keluar ya. Kita mencari solusi ya jalan keluar. Lanjut, Gina, yuk Gina maju. Nah, kita punya pola dengan warna biru. Ada alasan kenapa dikasih pola warna biru? Karena bagus dan lebih nampak bagaimana alurnya ya. Alur dia pola codingnya ini nanti robotnya ini mencari jalan keluar atau jalan di mana dia menemukan tujuannya ya. Sudah puas untuk kita atau berapa sini Pak? Ada yang lebih susah kan gitu. Cukup ya. Ini menurut kalian ini kalau secara level game, kalau menjadikan level game, ini easy, medium atau hard? Medium ya. Oke, silakan duduk tangan buat Ina. Habis itu yang ini. Ya, siapa namanya Nan? Ya, silakan. Oke, sekarang untuk Maulida Bapak tanya. Nah, Maulida, kalau lihat robot ini, kenapa dia harus mencari? Nah, betul ya. Jadi ini merupakan komponen mesin daripada robot ini. Jadi robot ini disuruh mengelilingi labirin supaya dia menemukan komponen. Ya, komponen itu nanti secara harfiahnya itu codingnya supaya si robot ini bisa beroperasi, bisa bergerak. Oke, terima kasih Maulida. Tepuk tangan untuk Maulida. Lanjut ke nih Aisyah. Saya langsung ya. Ya, Aisyah, ini warna tadi biru, sekarang warna kuning. Kenapa memilih warna kuning Aisyah? Ya, karena warna kuning itu Pak identik dengan matahari. Matahari itu kan sumber energi. Ya enggak? Nah, apalagi coding itu belajarnya nanti tentang energi juga loh. Berhubungan dengan energi enggak kan nanti. Misalnya kamu bikin aplikasi jemuran mamamu supaya masuk sendiri pas lagi hujan. Nah, ada tuh yang menciptakan anak SMP di Jawa ketika dia pakai sensor. Ketika awannya tuh mendung nggak ada matahari, jemurannya tuh masuk sendiri ke dalam kapal. Kayak ada kerekan ininya loh, kerekan kayak kerekan bendera. Jadi dia masuk ke dalam. Tapi ketika ada matahari, dia keluar lagi. Nah, itu ada sensor gitu ya. Sama ibaratnya kayak sensor parkir. Parkir pernah lihat kan parkir di mall itu kan sensor. Kamu keluar kalau dia tutup, nanti kamu masuk. Bagaimana menurut Aisyah? Sulitnya kalau secara level dari level 1 sampai level 10 level berapa Aisyah? Level 1 berapa ya? Ya makasih. Tepuk tangan buat Aisyah. Aisyah optimis bagus. Nanti Pak level 1 ada kan level 10 Pak. Ya. Lanjut. Siapa? Kenzi. Ya. Kenzi. Anaknya Andre Maulani ya. Namanya Kenzi. Ya, Kenzi. Ya. Kenzi, kalau Bapak boleh tahu, kenapa sih dia itu harus ke sini nggak langsung? Kenapa nggak lewat sini aja potong jalur? Kenapa?
Ada tembok. Ada bawah. Karena ada temboknya, ada penghalangnya. Nah, gitu juga ya. Nanti ketika kalian bikin coding, itu ada tembok penghalang yang kadang-kadang itu harus kita cari rumusnya supaya codingnya lancar. Nah, makasih ya. Itu aja inti karena terakhir. Oke, sekarang saya janji Bapak si apa dulu? Nah, ini Bapak bikin yang mudah. Bapak akan tulis di sini robot. Nah, nanti muncullah game robot terusnya. Nah, silakan pilih. Ya, coba nggak apa-apa. Coba. Pilih yang mana? Pilih saja sekarang yang mana? Di samping juga boleh pilihannya. Ya, misalnya robotek. Nanti ini sudah punya orang, nanti kamu bikin sendiri. Kita anggap aja kita lihat punya orang dulu ya. Baru nanti kita bisa bikin sendiri. Kan ada dua player, satu player, dua player. Coba, loncat. Jalan. Coba kamu gerakan. Yang penting kamu lihat gerakan. Ya. Oke. Cukup, gitu dulu aja. Nanti waktu kita yang lain kasihan. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya baru scratch-nya lebih lama lagi. Fatin, silakan Fatin pilih. Lefty, ya, Nah, ini nanti kita bikin nih anunya. Apa namanya? Codingnya. Kita masukkan perintah. Nah, nanti cara masukkan perintahnya nanti bakal pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kalau cuma 30 menit tidak cukup kita bikin codingnya. Nah, besok lagi. Nanti kalau ada lagi yang dari kita dikasih, Bapak nanti masukkan ya. Nah, itu play. Naik atas, bawah. Mana tenggelam kamu ke bawah? Naik. Mau ke jatuh? Ya nggak apa-apa. Nah, ya. Nanti kalau punya di rumah silakan coba stretch ini kalau misalnya punya di rumah. Gina. Nanti pay aja pada nanti Bapak kasih linknya ya. Ini apa dana nih? Nanti Bapak kasih linknya. Ya belajar ya. Enternya tuh bomnya kan? Kalau dia kayak apa? Flappy Bird ya? Ya ada, nggak apa-apa. Nanti Aisyah. Tidak buat terakhir
Bapak pengen tahu apa yang kamu rasakan pembelajaran kita tentang AI dan coding hari ini. Coba perwakilan satu orang, bagaimana perasaannya hari ini? Ya Isa, perasaannya hari ini belajar coding sama AI apa? Habis ini Gina, boleh kasih. Rasanya sangat senang, alasannya seru. Mungkin serunya karena tadi ada permainannya di stres ya. Sekarang Gina, silakan Ibu bisa. Gina apa pengaruhnya? Refleksinya hari ini. Perasaannya hari ini apa? Senang. Senang mendapatkan ilmu yang baru. Ya karena ini belum ada dan ide baru kelas 5. Kira-kira mau lagi nggak Gina? Jerah apa enggak? Jerah apa enggak jerah? Enggak jerah, pengen lagi gitu kan. Satu boy. Ayo perwakilan. Kapan mau menceritakan hari ini pengalaman belajarnya hari ini, perasaannya gimana? Aduh, sedap. Sedapnya kenapa? Sedapnya kenapa? Bisa belajar tentang AI, coding. Iya, oke. Coding. Baik, intinya nah ya, dari Bapak rangkumkan semua ini kan hubungan dengan teknologi ya. Teknologi itu ada dua sisi positif dan negatif. Kalau sisi positif yang dipakai, kita bisa bikin apa aja yang kita mau ya dengan AI. Bahkan kita bisa bikin tiruan kita, robot tapi tiruan kita, makanya juga kita gitu ya, robot buatan. Intinya semakin maju zaman, semakin itu juga kita harus menyaring diri kita supaya kita itu jangan sampai kebablasannya nah ya, apalagi udah kelas 5 gunakan teknologi dengan baik dan benar. Oke, terima kasih Bapak sudah dikasih kesempatan untuk di kelas ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Bapak akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.